Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah hamdan yaliqu bi kamalihi wa jalalihi wa 'azimi sultanihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka alladzi ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi ulil mayamin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin. Ila akhir surah Al-Karimah. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan pengurus besar Masjid Darussalam Perumnas Unik. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan jamaah tetap, jamaah setia, jamaah yang memakmurkan masjid Allah, jamaah yang merindukan pahala, balasan dan ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dengan nikmat Allah, dengan pemberian Allah, izin Allah, kekuatan dari Allah, kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka mengisi umur kita dengan iman, ilmu dan ketaatan. Semoga nikmat ini selalu kita syukuri pada akhirnya kita meninggal dunia yang fana ini dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berakaikan salam selalu kita sampaikan, kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in dan para pengikut-pengikut beliau yang masih setia istiqomah sampai dengan akhir zaman, sampai dengan hari kiamat. Walaupun kita belum pernah berjumpa, melihat atau belum pernah hidup semasa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun rasa cinta kita, keinginan kita, semangat kita untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu ada, selalu kita pertahankan. Salah satunya dengan menjalankan tradisi sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tamu Allah yang berbahagia, dengan izin Allah sampai kita di penghujung surah Al-Ma'arij, tangga-tangga tempat naik. Pada episode yang pertama kita sudah menjelaskan tentang sikap orang kafir itu terhadap dakwah Islam, khususnya terhadap hari berbangkit, hari kiamat. Mereka bukan hanya sekedar tidak percaya, tetapi mengambil kesempatan yang ada itu untuk membuat orang lain supaya tidak percaya, ragu-ragu, bahkan jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka
berikanlah kepada kami siksa saat ini supaya kami ini menjadi orang-orang yang percaya. Begitu besarnya permusuhan orang-orang kafir kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang mereka itu bertanya kepada baginda Rasul, kapan hari kiamat itu? Kami ingin merasakan seperti yang kau sampaikan dalam Al-Quran. Itu di awal surah Al-Ma'arij. Kemudian pada episode yang kedua kita juga sudah menjelaskan bahwasannya hawa nafsu yang kita punya, keinginan yang kita miliki, kekuatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan stabil dalam ketaatan dan istiqomah kepada Allah kalau tidak dibawa sholat yang benar, sholat yang ikhlas, sholat yang bertauhid, sholat yang berilmu, sholat orang-orang yang khusyuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode yang terakhir ini, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-44, Allah menjelaskan kesudahan orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai ayat yang ke-36. Kita mohon dari jamaah kita untuk membaca lafaznya ayat demi ayat. Satu ayat dibacakan, lalu kita ikuti dengan terjemahan, sehingga terdampaklah oleh kita bagaimana keadaan sikap orang kafir itu semasa hidup di atas dunia ini, di mana dan kapanpun mereka berada. Begitulah sifatnya kepada dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kepada jemaah kita. Ya, terima kasih pada jemaah kita yang sudah membacakan surah Ma'arij ayat 36 sampai dengan ayat 44. Kita mulai ayat yang ke-36. Fama
alladziina kafaru qibalaka muhti'in. Keadaan orang kafir yang pertama atau sifat mereka yang pertama, sifat jahat mereka yang pertama itu bergegas menghadap Rasul, cepat datang kepada baginda Rasul, penuh konsentrasi lahiriahnya, namun dalam hatinya itu pengen mencari celah bagaimana dakwah Islam ini tidak diminati oleh umat manusia. Lahiriahnya luar biasa, mukanya, pandangannya, tangannya, kakinya, tubuhnya bergegas pengen duduk dekat Rasul, pengen bersama Rasul. Qibalaka muhti'in. Mereka ini mencari tempat datang kepada baginda Rasul ketika Rasul itu sholat di Ka'bah, ketika Rasul yaqra'ul Quran, baca Al-Quran, berkelompok-kelompok, bergelombang-gelombang, terpisah-pisah orang kafir Quraisy itu datang dari kanan, anil yamin, wa anil shimal, dari kiri, datang kepada baginda Rasul, izin dalam keadaan berkelompok, tapi mereka berselisih. Maknanya lahiriah mereka itu berselisih dengan batiniah. Kondisi datangnya luar biasa, semangat, namun dalam hati keinginan dan maksud mereka itu pengen mencari celah, cepat-cepat mencari celah bagaimana menggunakan perkataan Rasul itu untuk bermaslahatan mereka supaya orang ini jauh dari Islam. Itu sifat orang kafir, tidak bisa kita bantah di mana dan kapan. Sampai sekarang, sampai hari akhirat. Mereka itu lebih tahu ajaran Islam ketimbang baginda Rasul, tetapi menggunakan ajaran Islam itu untuk menjauhkan Islam. Orientalis, sekuler, berkali-kali yang ada di sini. Mereka belajar Islam, belajar Arab lebih banyak ketimbang kita umat Islam. Kalau kita umat Islam belajarnya misalnya 4 jam atau 6 jam sehari semalam, mereka belajar Arab, belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis 12 jam lebih sehari semalam. Untuk apa? Untuk mencari celah agar umat Islam ini ragu kepada keislamannya, menjauhkan umat Islam itu dari masjid, menjauhkan umat Islam itu dari Al-Quran, menjauhkan umat Islam dari sunnah, menjauhkan umat Islam dari negara. Inilah pekerjaan orang kafir sejak dari dahulu zaman Nabi Nuh sampai dengan hari kiamat. Ini harus kita ketahui. Dari mana kita ketahui? Dari Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasul, baginda Rasul menyampaikan kepada para sahabat-sahabat sampai ke tabi'in, para tabi'in sampai kepada seorang muslim kita, sampailah kepada zaman kita, bahkan sampai dengan akhir zaman. Tidak berubah-ubah, begitu sifatnya. Sikap lahiriah yang serius namun batinnya mengejek, datangnya berkelompok-kelompok, berselisih-selisih dari kanan dan dari kiri. Mereka orang kafir itu asal mulanya terjadi permusuhan dengan umat Islam ini karena mereka itu tidak ada rasa takutnya dan khawatirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut kepada siksa Allah. Kalau perasaan itu tidak ada, ilmu itu tak dimiliki, maka menjadilah kita orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak takut kepada Allah. Kemudian kesalahan orang kafir ini juga keadaan mereka ini ketidakmampuan mereka untuk mengikuti
selalu mengotori hati nurani, mengotori fitrah, akal sehat, berpikir logis, berpandangan logis, bersikap baik. Itu tak mampu orang kafir untuk melaksananya ketika mereka hidup di permukaan bumi ini. Sehingga kepentingan mereka itu selalu berseberangan dengan kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Politik mereka jahat, keinginan mereka jahat, maksud mereka jahat, karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu sepenuhnya jahat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada umat Islam. Kalau kita baca surah An-Nisa, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Allah itu ingin menjelaskan agamanya kepada kita, menjelaskan jalan orang-orang yang soleh kepada kita, memberikan sebab-sebab hidayah kepada kita. Kemudian ayat yang berikutnya atau selanjutnya, wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Allah itu pengen kebaikan dari kita. Sementara orang-orang yang mengikuti syahwat, hawa nafsunya, orang-orang yang mengikuti syahwat, hawa nafsunya, yaitu orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang komunis, ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang tetap dalam kekafiran mereka. Yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu. Mereka itu pengen umat Islam itu lebih jahat daripada mereka. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pengen umat Islam itu lebih mengikuti hawa nafsu ketimbang mereka mengikuti hawa nafsu. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Allah pengen umat Islam bertaubat. Allah pengen umat Islam manusia ini menjadi muslim semuanya. Pengen umat manusia ini menjadi orang yang mendapat petunjuk. Pengen umat manusia ini masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Sementara orang-orang kafir, musuh Allah itu pengen umat Islam yang sudah masuk ke dalam agama Islam itu melenceng jauh daripada keislaman mereka, lebih jahat lagi daripada mereka. Ini yang harus kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat yang ke-36. Kemudian ayat yang ke-38 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita sifat atau tipe mereka yang berikutnya. Ayatul ma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannatan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, berdakwah kepada kaum kafir Quraisy, menjelaskan tentang surga, menjelaskan tentang neraka. Yang masuk surga itu orang yang taat, yang masuk neraka itu orang yang tak taat, orang yang tak patuh, orang yang membangkang, orang yang tak mau masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini digunakan mereka untuk mencemooh, untuk mengejek baginda Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwasanya, wahai baginda Rasul, kalau surga itu ada, kalau umat Islam itu masuk surga, kami lebih pantas masuk surga ketimbang umat Islam. Kalau umat Islam masuk surga, orang beriman masuk surga, orang bertakwa masuk surga, seperti yang kau sampaikan wahai baginda Rasul, seperti yang Tuhan yang kau sampaikan dalam Al-Quran itu, kami juga pantas masuk surga. Bahkan orang Yahudi Nasrani mengatakan, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga itu kecuali orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi Nasrani mengatakan yang pantas masuk surga itu mereka, yang benar itu agama mereka. Orang Kristen mengatakan yang pantas masuk surga itu mereka.
Ini sifat mereka yang berikutnya yang harus kita waspadai, yang harus kita cermati, yang harus kita ketahui, dan harus kita bersikap dengan baik dan bijak sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul. Lalu turunlah ayat yang ke-38. Ayat kemarin kullu mri'in minhum ayyudkhula jannatan na'im. Wahai baginda Rasul, tamak sekali mereka itu pengen masuk surga. Alangkah tamaknya orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, ahli kitab itu pengen masuk surga. Surga itu kata Allah hanya milik orang yang sudah sempurna kemanusiaannya. Tidak akan masuk surga kalau tidak dengan iman dan amal soleh. Allah bantah dengan bantahan yang pertama, kalla. Tidak benar itu kata Allah Subhanahu. Yang bantah ini Allah, bukan baginda Rasul, bukan kita, bukan ulama, bukan para kiai, tapi Allah. Kalla, dengan satu perkataan kalla, tidak, sekali-kali tidak mungkin, itu terjemahannya. Tidak mungkin kata Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Kami ciptakan mereka itu dari sesuatu yang sudah mereka ketahui. Maknanya tidak mungkin orang kafir masuk surga kata Allah. Mereka saja tidak percaya dengan surga. Tidak mungkin orang yang ateis, orang yang komunis itu masuk surga Allah, masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga itu dengan rahmat, dengan karunia, dengan izin, dengan ridho dan cinta Allah. Tidak cukup dengan pengakuan saja. Nabi Muhammad SAW beserta umat muslim, umat yang bertakwa, mereka itu belum masuk surga sebelum mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat Allah itu adalah rasa iba, rasa kasihan, rasa cinta, ridho, kemurahan, kemudahan dari Allah. Kemudian amal soleh kita, iman, amal soleh kita itu ditambah dengan karunia Allah, ditambah dengan rahmat Allah, ditambah dengan cinta Allah, barulah orang muslim yang beriman, bertakwa, beramal soleh itu masuk surga bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena surga itu sangat mahal harganya. Tidak bisa kita dapati dengan dugaan-dugaan, dengan pendapat-pendapat, dengan pandangan-pandangan, dengan logika-logika saja, seperti orang-orang kafir mengatakan mereka berlogika mereka akan masuk surga. Kalau kita baca pendapat para ahli tafsir, kenapa orang kafir Quraisy itu mereka mengatakan mereka berhak masuk surga? Para ahli tafsir mengatakan salah satu alasannya karena orang kafir Quraisy itu orang yang dekat dengan Ka'bah, yang memakmurkan Ka'bah, memegang kunci Ka'bah, orang yang memuliakan orang yang datang ke Ka'bah, orang yang memberi minum, orang yang memberi makan, orang yang mengayomi semua penduduk dari dunia ini yang mau berkunjung di Ka'bah itu kafir Quraisy. Dengan kondisi dan kenyataan seperti itu, mereka beranggapan, wahai Muhammad, bukan umat Islam yang pantas masuk surga, kami yang pantas masuk surga. Karena kami megang kunci Ka'bah, kami makmurkan Ka'bah, kami punya patung-patung, kami punya sembahan untuk mendekatkan, dan patung-patung ini menjadi perantara untuk menyambungkan doa, menyambungkan kebaikan, menyambungkan sembelihan-sembelihan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dugaan-dugaan timpang. Lalu Allah bantah dengan satu kata kalla. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sadarlah kata Allah Subhanahu wa taala, kamu wahai orang kafir Quraisy diciptakan dari setetes air hina. Setetes air hina itu kalau dia berada depan kita malu kita. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kamu sudah mati kata Allah, kamu menjadi bangkai yang busuk. Cepat-cepat orang yang menguburkannya takut kena virus. Apalagi kalau meninggal zaman corona.
hanya 2, 3, 4 orang yang mengumpulkan. Artinya apa? Jangan dibanggakan lahiriah kita. Kemanusiaan kita tidak akan sempurna, belum pantas masuk surga kalau tidak disempurnakan dengan iman dan amal soleh. Itu bertahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang kafir. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah juga menjelaskan kepada kita, "Fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun 'ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin." Ingat kata Allah. Allah mengancam orang-orang kafir, mengancam orang yang tidak mau mengikuti ajaran baginda Rasul, ajaran agama para nabi sebelumnya, yaitu ajaran Islam, inti ajaran para nabi sebelumnya pada ajaran agama Islam. Allah mengancam dengan pertama, Allah mengancam dengan kekuasaannya yang mutlak. Kekuasaan Allah itu diliputi dengan ilmu, dengan hikmah, kebijaksanaan. Allah menjelaskan, saya kata Allah pemilik masyarakat, pemilik tempat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Allah menjelaskan, Allah yang memiliki segala yang kita lihat, yang kita saksikan. Kemudian kata Allah, kami mampu untuk menggantikan kamu saat ini juga dengan manusia yang lebih soleh daripada kamu. Seakan-akan Allah tak butuh kepada orang kafir Quraisy. Allah tak butuh mereka. Allah tidak butuh sumbangan mereka, tak butuh kepada keberadaan mereka. Kami maha mampu kata Allah, an-nubaddila khairan minhum, menggantikan generasi yang lebih baik. Jika kamu murtad kata Allah, murtad tak ada rugi dan untungnya bagi Allah. Jika kamu tak soleh, terserah kamu kata Allah, tak ada untung ruginya bagi Allah. Jika kamu tak mau mendukung ajaran Islam, tak mau bersatu untuk membantu agama Islam ini, tak apa kata Allah. Kami akan gantikan dengan generasi yang lebih baik, yang lebih taat, yang lebih berperan terhadap keberhasilan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini peringatan keras kepada orang-orang yang menentang dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita posisi orang kafir itu ketika mereka hari kiamat, berada di hari kiamat. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sirran, mereka keluar dari kubur berbeda dengan umat Islam, orang mukmin, orang bertakwa keluar dari kubur. Keluar dari kubur ini saat sangkakala pada tiupan terakhir, tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama semua mati, semua wafat, semua rata, hancur alam semesta, berganti dengan namanya alam akhirat. Tiupan yang kedua, ketika Israfil meniup trompetnya dengan tiupan yang kedua, semua yang berada di alam kubur itu keluar, termasuk orang-orang kafir keluar, yang menentang dakwah Rasul keluar. Keluarnya mereka dari alam kubur ini berbeda dengan orang-orang yang taat keluar. Mereka itu keluar yauma yakhrujuna minal ajdathi, mereka keluar dari kuburan mereka itu dalam keadaan siraan, cepat. Keluarnya dalam keadaan cepat, bergegas. Kemana mereka? Ka'annahum ila nusubi yufidun. Mereka itu keluar, entah kemana arahnya, begitu cepat dan bergegasnya, seperti cepat dan bergegasnya mereka itu menyembah berhala yang mereka ciptakan dengan tangan mereka. Kemudian kondisi mereka khasyiatan absaruhum, pandangannya itu tidak bisa melihat ke atas, ke bawah, tertutup. Pandangannya tertutup. Kemudian tarhaqul zillah, diliputi oleh kehinaan. Sudah dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Allah sendiri, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghina orang-orang kafir, sehingga orang kafir keluar dari kuburan
bisa ke atas, hanya ke bawah. Pandangannya tidak lurus lagi. Pandangannya itu sudah seperti orang yang terhina, merasa tidak ada artinya, merasa bersalah. Pandangan mereka itu seakan-akan pandangan orang yang sudah melihat segala bentuk daripada dosa-dosa yang mereka perbuatkan di atas dunia ini. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasi mereka atas segala perbuatan yang mereka lakukan di atas dunia ini. Yauma yakhrujuna, mereka keluar daripada kuburan mereka dalam kondisi yang berbeda dengan orang-orang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan buruk, diliputi kehinaan, dan inilah kesudahan orang-orang yang menentang dakwah Allah, menentang dakwah Rasulullah, yang menentang dakwah para ustaz yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana posisi kita? Fadharu, tinggalkan mereka. Posisi umat Islam hari ini bahkan sampai hari akhirat adalah kepada orang-orang kafir, ateis, komunis, Yahudi, Nasrani. Fadharu, tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan mereka itu sibuk dengan dunia mereka. Wa yal'abu, tinggalkan mereka itu sibuk dengan permainan-permainan mereka. Permainan mereka, cerita mereka, makar mereka, tipu daya mereka. Tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu ikuti, jangan menjadi penolong, jangan menjadi wali, jangan menjadi pelindung bagi orang-orang yang sudah jelas kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diinginkan dari baginda Rasul dan para sahabat. Ayat ini diamalkan oleh Rasul, diamalkan oleh para sahabat, sehingga Islam menjadi agama rahmatan lil alamin. Islam menjadi panutan, Islam diikuti, Islam membangun peradaban lahir dan batin, peradaban dunia akhirat berurut-urut waktu lamanya, mulai daripada Madinah sampai kepada dinasti Abbasiyah, sampai Daulah Umayyah, sampai di Andalusia, sampai Turki Utsmani. Terakhirnya Islam itu negara dan agama. Islam itu lahir dan batin. Udkhulu fi silmi kafah, ketika mereka masuk ke dalam agama Islam 100%, lahir dan batin, luar dan dalamnya, bukan hanya slogan saja. Orang kafir tidak diikuti, tidak dibantu. Orang kafir itu, orang munafik tidak dijadikan sahabat, tidak dijadikan panutan. Maka Islam itu mencapai kejayaannya. Namun di saat umat Islam sudah jauh daripada Al-Qur'annya, sudah meninggalkan sunnah baginda Rasulnya, berbalik, yang menjadi pemimpin menguasai dunia, yang bikin peradaban jahiliyah itu adalah orang-orang kafir kepada Allah, seperti yang kita saksikan hari ini. Eropa, Amerika, Australia, Cina yang menguasai dunia. Kenapa? Karena salah umat Islam sendiri yang mengambil wali, yang menjadikan pemimpin mereka, yang menjadikan panutan dan melindungi orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, semoga termotivasi untuk berdiskusi pada kesempatan pagi yang mulia ini. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.